selalu menyalahkan perubahan iklim. Tapi pernah nggak sih kita bertanya, apa peran kita di balik semua ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Allahumma shalli ala nabiyil Hashimi Muhammadin wa ala alihi wasallim taslima. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 30. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah berkata pada para malaikat, sesungguhnya aku menjadikan manusia sebagai pemimpin di muka bumi. Allah tidak menjadikan kita sebagai manusia hanya untuk tinggal di bumi. Allah juga menjadikan kita sebagai khalifah tidak untuk semena-mena kehadiran. Justru Allah memberikan amanah yang begitu besar, yaitu untuk merawat dan menjaga bumi. Tapi sayangnya, masih banyak sekali manusia yang lebih memilih eksploitasi daripada merawat. Gaya hidup yang berlebihan dianggap keren, padahal bumi sedang menanggung akibatnya. Seperti yang kita rasakan minggu-minggu akhir ini, cuaca yang sangat panas, bahkan di Eropa dan di Amerika Serikat sampai memakan korban jiwa. Para ilmuwan menginformasikan suhu lautan pada pertengahan 2026 kembali memecahkan rekor dan dapat memicu cuaca yang lebih ekstrim di berbagai negara. Masya Allah, ternyata Al-Quran sudah lebih dulu mengingatkan kita jauh dari 1400 tahun yang lalu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 41. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan yang terjadi di darat dan di lautan bima kasabat aydin nas, oleh ulah tangan manusia itu sendiri. Artinya, bencana datang tidak semata-mata tanpa sebab. Ada kerusakan yang datang atau lahir dari manusia itu sendiri. Dan tujuan Allah bukan hanya sekedar menegur kita, tapi ingin kita kembali. Kembali apa? Kembali sadar, kembali menjaga amanah, dan kembali menjaga hubungan kita dengan Allah dan dengan alam. Rasulullah SAW juga mengajarkan kepada kita bahwa menjaga dan merawat bumi adalah bentuk dari ibadah. Beliau bersabda, tidaklah seorang muslim menanam pohon atau menabur benih, lalu dimakan oleh manusia, burung, atau hewan lainnya, melainkan itu sedekah baginya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lihat, dalam Islam, menanam pohon dihitung pahala, dan sekedar menyingkirkan sesuatu yang mengganggu di jalan juga berpahala. Artinya, merawat bumi bukan sekedar aksi sosial, tapi bentuk ibadah kepada Allah. Mungkin kita berpikir, aku cuma satu, apa pengaruhnya? Justru, perubahan besar selalu dimulai dari satu orang yang mau peduli. Jadi, udah siap belum jadi Gen Z penjaga bumi? Ingat, kita mungkin menumpang hidup hanya puluhan tahun ke depan, tapi bumi akan selalu menjadi tempat untuk generasi kita sendiri. Jangan sampai mereka mewarisi bumi yang rusak karena kelalaian kita. Semoga Allah menjadikan kita sebagai generasi yang benar-benar menjaga amanah sebagai khalifah di muka bumi. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.